Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, kerja merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Bekerja dan berusaha merupakan hal yang mendasar bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja dapat juga disebut sebagai fitrah manusia untuk mencari rezeki sebagai penopang kehidupan dan pemenuhan kebutuhan. Hal ini tentunya berkenaan dengan posisi manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki beragam kebutuhan, baik untuk kepentingan diri, keluarga, kepentingan sosial masyarakat, dan juga untuk syiar agama. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Bekerja merupakan fitrah dan sekaligus juga merupakan salah satu identitas diri manusia. Karena dengan bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tapi sekaligus juga dapat meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang juga mengelola seluruh alam raya sebagai bentuk dari cara dirinya menikmati kenikmatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Saudara kaum muslimah yang dirahmati Allah, bekerja adalah salah satu aspek yang penting dan menjadi perhatian dalam Islam. Bahkan dalam Islam, bekerja merupakan sebuah kewajiban. Mengapa demikian? Karena bekerja merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk bertahan hidup. Seperti halnya perintah Allah yang menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berusaha. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna memenuhi kebutuhan hidup. Tentunya dalam hal ini bekerja ditekankan untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang dalam hal ini termasuk ke dalam jihad di jalan Allah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Bekerja mencari rezeki yang halal termasuk berjuang di jalan Allah. Mengapa? Karena dengan bekerja maka akan meningkatkan taraf hidup, tidak menjadi peminta-minta. Dengan bekerja pula kita bisa menghidupkan syiar agama. Dengan kelebihan harta yang kita miliki, kita dapat menolong saudara-saudara kita fakir miskin melalui zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dalam hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bekerja merupakan aktivitas yang mulia. Dengan bekerja, seseorang dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menempatkan posisi terhormat bagi mereka yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah dari hasil kerjanya sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, substansi bekerja dapat dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan karena ada suatu dorongan yang dapat memunculkan sesuatu hal sehingga muncullah rasa tanggung jawab yang besar untuk membuahkan hasil, karya, atau produk yang berkualitas. Dalam hal ini, terdapat ragam pekerjaan
yang bercorak jasmani atau fisik, seperti bidang pertanian, pertukangan, dan semacamnya. Terdapat juga pekerjaan yang bercorak akli, seperti bidang manajerial, pengajaran, dan semacamnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, dalam Islam, bekerja bukanlah semata-mata merujuk kepada aktivitas mencari rezeki dengan menghabiskan waktu dari pagi, siang, hingga malam. Namun, bekerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mendatangkan keberkahan, baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupan, namun juga sebagai upaya mewujudkan firman Allah sebagai bagian dari keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan juga sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ada beberapa tujuan bekerja dalam Islam. Antara lain, yang pertama, bekerja untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Yang keempat, bekerja untuk kepentingan amal sosial. Yang kelima, bekerja untuk menolak kemungkaran. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tentunya dalam hal ini kita patut memaknai bahwa bekerja merupakan manifestasi dari amal soleh, yang juga merupakan bentuk ungkapan syukur kita atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam bekerja agar mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya memperhatikan akhlak dalam bekerja. Ada beberapa akhlak dalam bekerja, antara lain yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan landasan yang terpenting untuk seseorang dalam melakukan pekerjaan. Bahwa niat utama harus karena Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, mengutamakan kejujuran dan amanah kerja. Hendaknya kita selalu mengamalkan akhlak, meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW berupa jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilaksanakan adalah suatu amanah, baik secara duniawi dari pimpinannya atau pemilik usaha, ataupun secara ukhrawi yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan. Penerapan jujur dan amanah dalam hal ini dengan tidak melakukan perbuatan curang, objektif dalam menilai sesuatu hal, dan lainnya. Yang ketiga, bekerja dengan profesional, tekun, dan sungguh-sungguh. Bekerja dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, tekun, dan ini merupakan penerapan ikhlas dalam bekerja, atau yang sering disebut dengan profesional dalam bidangnya atau pekerjaan yang menjadi tugasnya yang juga ditekuninya. Dan yang keempat, bekerja dengan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aspek ini juga ditekankan dalam Islam, bahwa bekerja tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan. Seperti apabila kita hubungkan dengan substansi pekerjaan, tidak diperbolehkan memproduksi barang yang haram, menyebarluaskan kefasadan, seperti penebar kebencian, pornografi, permusuhan, suap, dan sebagainya. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa konsisten bekerja, berusaha, beramal sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Sehingga arus rezeki menjadi lapang dan mendapat keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.